Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, bagaimana kabar antum hari ini? Ketemu lagi ya bersama Bu Upe, masih dalam video pembelajaran PPKN kelas 7. Baiklah anak ibu, pada video ibu kali ini, ibu akan membahaskan materi kita yang ketiga, yaitu tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti apa pembahasan materi kita kali ini? Simak terus ya video ibu. Oke anak ibu semuanya, jadi di video kali ini yang akan kita bahas ada 3 poin. Yang pertama, bagaimanakah proses perancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang kedua, siapakah yang merancang atau yang membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Dan yang ketiga, pada saat kapan Undang-Undang Dasar tersebut disahkan atau ditetapkan? Nah, maka jangan ketinggalan ya, simak terus video ini. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution, artinya membentuk. Dalam bahasa Prancis, konstitusi disebut dengan constituer, artinya juga membentuk. Dalam konsep kenegaraan, konstitusi diartikan sebagai pembentukan sebuah negara atau penyusunan sebuah negara. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa konstitusi merupakan satu hal yang penting dalam terbentuknya sebuah negara. Dalam negara Republik Indonesia, konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sekarang kita saksikan ya bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar tersebut. Setelah berhasil merumuskan dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama, maka BPUPKI melanjutkan tugasnya, yaitu merancang atau membahas konstitusi negara di dalam sidang keduanya, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di dalam sidang kedua BPUPKI ini juga dibentuk 3 kepanitiaan, yang itu diantaranya 1. Panitia Bela Negara, 2. Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan 3 adalah Panitia Hukum Dasar. Nah, salah satunya Panitia Hukum Dasar, di dalamnya juga dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang. Panitia inilah yang bekerja merancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dirumuskan di dalam lembaga BPUPKI, yaitu pada sidangnya yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai konstitusi tertinggi dalam sistem hukum nasional di negara kita Indonesia. Nah, yang terakhir kita akan bahas kapankah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan dan disahkan menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia.
setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugas kerjanya dan menghasilkan rancangan dasar negara serta rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai penggantinya, dibentuklah sebuah lembaga yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas pertama PPKI ini adalah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya juga terdapat Dasar Negara Pancasila. Sebagai lembaga pengganti BPUPKI, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas 3 hal, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya juga terdapat Dasar Negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang mempunyai tugas sebagai pembantu presiden serta wakil presiden. Dilanjutkan dengan sidang keduanya, PPKI tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas 2 poin penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementeriannya. Kementerian-kementerian tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kemakmuran, Sosial, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Pengajaran, Penerangan, Kehakiman, Keuangan, Perhubungan, dan Keamanan Rakyat. Dan yang kedua, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Dan terakhir, sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 membahas 3 hal penting, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Daerah. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal dan diketuai oleh Soekarno. Serta ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Saksikan terus dan ikuti terus channel YouTube Bupen. Ditunggu ya. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih anak ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.